Oke, Ustadz, langsung ke pertanyaannya. Tadi kan Ustadz juga udah menjelaskan tentang ujian dan hukuman ya Ustadz. Gimana sih kita bisa tahu kalau kita itu sedang diuji atau dihukum Ustadz? Karena kan memang kalau misalkan tadi Ustadz bilang ujian itu kan untuk orang-orang yang memang disayang sama Allah, sedangkan hukuman itu ya memang karena orang itu berdosa. Seperti itu sih Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah tidak akan menghukum orang yang datang kepadanya walaupun datang dengan banyak aib dan kotoran. Setiap kali kita melangkah selangkah kepada Allah, Allah melangkah kepada kita sekian langkah. Bukankah hadisnya, siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada dia sehasta. Siapa yang mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada dia sedepa. Siapa yang berjalan menuju kepada Allah, Allah menuju kepada dia dalam keadaan berlari. Artinya sebegitu welcome-nya Allah kepada hambanya. Walaupun seorang pendosa, banyak celah, banyak aib, banyak kotor, banyak maksiat. Tapi begitu dia ingin memperbaiki diri, pasti Allah sambut dia dengan kasih sayangnya. Maka semua kesulitan dia dalam proses berjalan menuju Allah pasti ujian, bukan hukuman. Walaupun dia belum sempurna, walaupun dia belum maksimal dalam taubatnya. Taubat, gagal lagi. Taubat lagi, gagal lagi. Taubat lagi, ngulang lagi kesalahan. Taubat lagi. Itu pasti ujian, bukan hukuman. Kan taubat gak bisa sekaligus. Dan jangan berputus asa dalam bertobat. Toh Allah juga gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. 1000 kali kita berdosa, 1000 kali kita minta ampun, 1000 kali Allah mengampuni. Gak dikasih syarat, kan udah kemarin, kan udah waktu itu, kan udah beberapa kali. Kok masih diulang? Ya udahlah sekarang gak akan diampuni. Gak gitu Allah. 1000 kali, 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, 1.000.000.000 kali kita berbuat dosa. Dan sekian kali juga kita bertaubat, maka sebanyak itu juga Allah mengampuni. Terus, dan ujungnya yang dihitung. Gimana khatamnya? Apa husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jadi Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita, teman-teman. Hari ini kita berdosa nih, malamnya ya Allah ampuni saya, tadi saya bikin salah. Insya Allah saya akan bertobat memperbaiki diri. Besok salah lagi, malam itu udah diampuni, besok salah lagi. Malamnya minta ampun lagi, ya Allah maafin saya, masih lagi kesalahan yang sama. Allah ampuni lagi, lusa salah lagi, malamnya minta ampun lagi, diampuni lagi. Terus saya kayak gitu. Allah gak pernah berputus asa mengampuni hambanya. Maka Allah bilang, janganlah kalian berputus asa meminta ampun kepadaku. Sehingga dalam proses perjalanan menuju Allahnya walaupun dia belum sempurna, insya Allah segala kesulitannya pasti ujian, bukan hukuman. Jadi kalau kita pengen tahu ini ujian atau hukuman, bukan apa yang kita alamin. Cara ngelihatnya itu bukan apa yang kita alamin, karena itu sama-sama musibah. Yang membedakannya adalah kita ada di mana sekarang. On the way kepada Allah atau masih dalam dosa-dosa dan gak mau bertaubat. Kalau lagi on the way kepada Allah, walaupun kita nggak sempurna, itu insya Allah ujian. Dan itu kasih sayang Allah. Sedangkan hukuman hanya berlaku bagi mereka yang melampaui batas. Dan belum tentu juga orang yang berbuat dosa langsung dihukum. Nggak juga. Karena Allah suka memberikan waktu untuk bertobat. Ketika kita berbuat dosa, Allah kasih waktu sehari. Allah kasih waktu sebulan, Allah kasih waktu setahun, tunggu bulan Ramadan supaya bertobat. Ramadan lewat, enggak bertobat juga, tunggu Ramadan berikutnya. Kadang-kadang Allah kasih waktu bertahun-tahun. Karena orang-orang yang Allah hukum di masa lalu, enggak langsung dihukum ketika mereka berbuat dosa kan. Ketika Allah mengutus para nabi, lalu mereka menolak para nabi, apakah langsung dihukum? Enggak tuh. Dihukumnya apa? Di akhir cerita. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 950 tahun baru dihukum. Sebelum 950 tahun Allah bersabar, kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi. Jadi nggak bisa juga ketika kita ngeliat pendosa, terus tiba-tiba dia dapat musibah, hukuman nih, belum tentu juga. Nggak segampang itu Allah menghukum seseorang, makanya jangan mudah sekali menjudge siapapun. Dimanapun kita ngelihat dia berdosa, jangan pernah mengatakan ini hukuman dari Allah tuh dia rasain tuh. Emang kita yang menghukum? Kan Allah lebih tahu. Jangan-jangan itu bukan hukuman. Cara Allah nyolek dia biar dia balik. Karena kalau nggak dicolek kadang-kadang nggak balik kan? Kayak dicolek gitu, balik. Nah cara Allah mencolek dia dikasih sedikit ujian. Bisa aja tuh ujian juga bukan hukuman. Jadi kita udahlah berhenti untuk ngejudge. Biar Allah aja yang menjadi hakim, kita mah bukan hakim. Kita ini hanya manusia, hamba yang sedang belajar memperbaiki diri. Ngapain kita jadi hakim di antara manusia? Ditambah lagi kita nggak punya ilmu. Ya mending kalau kita seorang ulama besar. Udahlah kita bukan ulama, banyak dosa, diri kita juga belum jelas. Jadi hakim di tengah manusia, ngapain coba?
Mending kita fokus aja dengan diri kita. Kalau ada orang lain yang kita anggap pendosa banget, terus tiba-tiba dapat musibah, kita husnuzon aja. Wah, kayaknya Allah meminta dia pulang nih. Kayaknya Allah kangen sama dia. Kayaknya Allah pengen banget dia memperbaiki diri. Gitu aja udah. Yang tahu bahwa dia dihukum atau enggak cuman Allah. Sedangkan kita yang tahu kita dihukum atau enggak cuman kita aja. Setelah Allah, gimana kita tahu? Lihat kita posisi kaki kita ada di mana? Menuju Allah kah? Atau masih di antara dosa-dosa yang kita nggak mau bertaubat. Maka semua kita yang hadir di sini, bukankah kita sedang menuju kepada Allah? Dengan memperbaiki diri, dengan hijrah, dengan taubat. Walaupun kita nggak ada yang sempurna termasuk saya. Allah aja yang menutupi aib-aib saya. Kalau Allah buka aib saya, nggak ada di antara kalian yang mau mendengar nasihat saya. Kan semua kita punya aib. Jadi semua kita on the way kepada Allah dengan posisi yang berbeda-beda. Ada yang di depan banget sendiri dan gak ada yang tahu kalau dia tuh orang soleh. Ada yang di belakang banget tertatih-tatih. Tetap aja dia on the way kepada Allah. Maka semua kita insya Allah diuji, bukan dihukum. Dan kita berharapnya sih ujiannya dalam bentuk kesenangan sih ya. Walaupun Allah yang menentukan mau kesenangan kah atau kesusahan kah. Jangan minta, ya Allah uji dong saya biar saya dicintai. Jangan minta ujian. Tapi kalau diuji, ya Allah saya ridho. Kalau minta apa? Minta anugerah, minta kemudahan. Tapi begitu diuji, saya ridho ya Allah. Saya tahu ujian ini kebaikan ya Allah. Walaupun saya tetap menangis, maaf ya Allah kalau nangis. Gitu hamba itu. Jadi Faik gak akan bisa tahu sebelum Faik melihat Faik itu menghadap kemana. Menghadap ke arah Allah kah? Justru atau membelakangi Allah kah? Kalau menghadap ke arah Allah walaupun belum sempurna, insya Allah itu ujian.